Di sini dikatakan yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam 4 tempat. Saya ulangi, disunnahkan mengangkat kedua tangan di dalam sholat tentunya dalam 4 tempat. Dan cuma 4 kali. Maksudnya hanya di 4 tempat aja dalam satu rakaat. Pertama adalah inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. Jelas. Misalnya mau sholat diawali dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram disunnahkan mengangkat kedua tangan. Misalnya sholat isya, usolli fardhal isya arba'an rakaatin, dilafalkan dulu, itu sunnah. Kemudian niat bersamaan dengan takbir dan mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunnah. Tempatnya di situ, di takbiratul ihram di awal. Allah, sembari niat dalam hati. Allahu akbar. Caranya gimana? Apakah bersamaan dengan takbir, atau ngangkat dulu baru takbir sembari diturunkan? Nah, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama penjelasan dari Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani di kitab Kasifatus Saja. Kesunahan membaca takbiratul ihram adalah fayabtadi ar-raf'a fiha ma'abtida'it takbiri wa yunhihi ma'antihai. Dikatakan di sini permulaan mengangkat kedua tangan di dalam takbiratul ihram itu adalah bersamaan dengan takbiratul ihramnya. Jadi kalau awal kita nyebut takbiratul ihram, disitulah awal permulaan kita mengangkat kedua tangan. Jadi boleh dengan cara misalnya salat isya, kita lafalkan dulu, disunahkan ya. Sholli fardhal isya arba'an rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala misalnya. Kemudian angkat tangan bersamaan dengan takbirnya. Allahu akbar. Ketika berakhir bacaan takbiratul ihramnya, berakhir pula dia mengangkat tangan. Satu cara yang pertama. Itu menurut Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang mana beliau itu sependapat dengan Waqala Al-Bajuri, nanti agak di belakang itu. Jadi beliau mengambil pendapatnya Imam Al-Bajuri. Kemudian pendapat kedua Waqala Al-Mahalli. Pendapat kedua adalah pendapatnya Imam Al-Mahalli. Beliau mengatakan wa yukabbiru ma'a hatti yadaihi. Pembacaan mengangkat tangan gimana sih? Bertakbir itu bersamaan dengan turunnya tangan. Jadi pendapat pertama bersamaan Allahu akbar, pendapat pertama. Pendapatnya Imam Mahalli, angkat dulu tangan baru takbir Allahu akbar, bersamaan takbir itu dengan menurunkan kedua tangan. Terserah mau ikut yang mana. Yang pertama adalah pendapatnya Imam Al-Bajuri, yang kedua adalah pendapatnya Imam Al-Mahalli. Keduanya sama-sama ulama min ahli sunnah wal jamaah dalam bidang ilmu fikih utamanya ya. Jadi sama-sama dibenarkan. Boleh dengan bersamaan, saya ulangi, Allahu akbar, itu boleh. Atau yang kedua, angkat dulu Allah, baru pas turun takbiratul ihram. Nah, boleh sembari langsung tanya ya, atau tidak setuju. Tapi kita minta referensinya juga. Saya tidak setuju karena tidak sesuai sunnah, bid'ah misalnya. Mana kitabnya mana? Kadang begitulah orang-orang ya. Kemudian yang kedua, kapan kita disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam sholat? Adalah wa indar ruku'i, bersamaan dengan ruku. Ketika sudah takbiratul ihram di awal, baca Fatihah, surah pendek, selesai, kemudian ruku. Ketika ingin ruku, disunnahkan mengangkat kedua tangan. Allahu akbar. Nah, sambil ruku. Di sini dikatakan ai indal huwiyyi lirruku', ketika turun dari ruku. Nah,
Yang lucu di sini adalah mengangkat tangan ketika ingin ruku cukup di awal aja. Allah langsung diturunkan. Jangan ketika ingin ruku, lucu juga kalau diangkat terus ya. Allah. Nah, lucu juga kalau begitu. Jadi cukup mengangkat tangan di awal Allah. Nah, begitu. Ketika ingin ruku. Nah, cukup dengan begitu saja. Jadi yang kedua, kapan kita disunnahkan mengangkat kedua tangan adalah ketika ruku. Yang nomor 3 adalah indal i'tidali. Indal i'tidali adalah ketika i'tidal. Sudah ruku tadi, kemudian kita ingin bangkit dari ruku menuju i'tidal. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, disunahkan memang. Jadi yang ketiga adalah mengangkat tangan sambil i'tidal. Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Saya kira ini masih aman. Nah, yang terakhir ini yang agak rawan. Yang nomor 4, disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam sholat adalah wa indal qiyami minat tasyahudil awwali. Adalah ketika berdiri dari tasyahud awal. Ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi kalau di rakaat pertama udah takbiratul ihram, Fatihah, salat pendek, ruku, i'tidal, sujud, di antara dua sujud lagi, mau berdiri itu tidak disunnahkan mengangkat tangan. Nah, saya perhatikan ya karena terlihat sih, bukan maksud hati mengoreksi salatnya orang, karena terlihat memang. Masih di rakaat pertama menuju rakaat kedua, dari sujud dia mengangkat tangan, padahal itu tidak disunnahkan. Yang disunnahkan adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu berarti ketika sholat duhur ada, di sholat asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh dan ada. Berdiri dari sujudnya itu tidak ada. Mengangkat kedua tangan itu tidak ada, tidak diajarkan, tidak disunnahkan. Emangnya kenapa kalau dikerjakan? Kita baca penjelasannya Syekh Nawawi. Fa in taraka raf'a fi ma umira bihi aw fi'lahu fi ma lam yu'mar bihi kuriha. Seandainya kita tidak melakukan hal tersebut, dalam arti kita tidak mengangkat kedua tangan di tempat-tempat yang sudah disunnahkan tadi, maka hukumnya adalah makruh. Disunnahkan mengangkat tangan di 4 tempat, ya kan? Takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah ketika ruku, kemudian ketika i'tidal, dan yang keempat adalah ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu hukumnya sunnah, kalau tidak dikerjakan hukumnya makruh. Kalau tidak dikerjakan. Sebaliknya, kalau kita mengerjakan mengangkat tangan bukan pada 4 tempat ini, juga hukumnya makruh. Aduh, sudah berapa kali kemakruhan yang dikerjakan kalau kita tidak tahu. Mau ruku, angkat tangan, Allah. Mau i'tidal, angkat tangan juga. Mau sujud, dia angkat tangan juga. Padahal mau sujud tidak disunnahkan. Mau sujud tidak disunnahkan. Apalagi mau duduk di antara dua sujud, jelas tidak disunnahkan. Nah, dan seterusnya. Nah, dari mana pendasarannya? Di sini dijelaskan kenapa kita dianjurkan atau disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Adalah lil ittiba'i, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Syaikhoni, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhoni. Syaikhoni ini isim tasniyah dari dari syekh, berarti dua syekh atau dua guru besar ini yang dimaksud tentu saja dalam hadis adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau bapak-bapak baca hadis kemudian ada kalimat rawahu Syaikhoni, yang dimaksud Syaikhoni adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari itu hadis nomor 795.
Riwayat Imam Bukhari adalah hadis nomor 795. Sedangkan hadis riwayat Imam Muslim hadis nomor 392. Riwayat Imam Muslim nomor 392. Nah, itulah sumber kenapa kok kita ketika bangkit dari tasyahud awal disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Silakan. Iya, tidak masalah. Boleh saja mau sedekap lagi, mau ke bawah. Kenapa kok demikian? Itu tujuannya adalah untuk ihtiyat, hati-hati, agar tangan ini tidak bergerak lagi. Makanya boleh taruh di depan, boleh taruh di samping, boleh ketika ke belakang, plek. Nah, simpan ke belakang gini. Itu dalam rangka ihtiyat. Supaya apa? Kadang Sami Allahu liman hamidah. Nah, ada berapa kali gerak tuh? Dia nurunkan, gerak gini, nah itu udah terlewat satu. Gerak gini lagi, dua, tiga kali berturut-turut hukumnya batal. Makanya ihtiyat, berhati-hati ketika menggerakkan tangan itu dengan cara simpan di depan boleh, simpan di samping langsung berhenti boleh, atau di depan paha. Kadang bisa juga Sami Allahu liman hamidah, taruh di depan paha atau di samping paha, atau langsung belakang, plek belakang paha boleh. Terserah mau ikut yang mana aja. Oke, bahkan di sini ditegaskan, wala yusannu raf'ul yadaini fi ghairi hadhil mawadi'il arba'ah kal qiyami min jalasatil istirahati wa binas sujud. Oh iya, dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i itu ada juga anjuran untuk duduk istirahah namanya, duduk istirahat. Duduk istirahat itu gimana? Duduk istirahat ini yang dimaksud adalah ketika misalnya kita dari rakaat pertama mau ke rakaat kedua, tidak langsung berdiri. Dari rakaat pertama mau ke rakaat kedua tidak langsung berdiri, dia duduk dulu, itu boleh. Itu namanya adalah duduk istirahah atau duduk istirahat. Itu dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan seperti itu. Nah, ketika duduk istirahah kemudian dia mau berdiri, itu juga tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan. Di sini sampai ditegaskan tidak dianjurkan, tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari duduk istirahah atau berdiri dari sujud. Rakaat pertama mau ke rakaat kedua tidak dianjurkan. Rakaat kedua mau ke rakaat ketiga dianjurkan, karena itu di rakaat kedua ada tasyahud awal. Rakaat ketiga mau ke rakaat keempat tidak dianjurkan juga. Nah, makanya kita perlu memperhatikan ini. Ya, cuma 4 ya Pak, cuma 4. Jadi tinggal dihafalkan aja. Pertama adalah ketika takbiratul ihram, kemudian kedua ketika ingin ruku, ketiga ketika ingin i'tidal, dan yang terakhir adalah berdiri dari tasyahud awal. Oke, ada pertanyaan?